adalah ya eh, satu berita ya yang paling panjang pun dalam televisi itu cuma 2,5 menit, itu paling panjang ya. Sementara berita yang cuma dibacakan tanpa adanya suara maupun video ya, itu kisarannya ada yang cuma 20 detik ya. Jadi sepertiga menit, bisa kebayangkan ya. Eh, karena itu kita ambil contoh. Sekarang kita, siapa yang suka atau pernah paling tidak nonton seputar Indonesia? Ada? Tahu ya seputar Indonesia di RCTI? Oke. Yang kamu tonton ya seputar Indonesia. Oke. Berapa lama? Berapa menit siaran seputar Indonesia dari awal hingga akhir? Berapa menit? Berapa, Mita? 30 menit kalau nggak salah. Good. Oke, betul 30 menit, kecuali seputar Indonesia petang gitu ya, yang sore ya, itu 1 jam. Nah, dalam siaran 30 menit itu, kalau kamu cermat, berapa berita yang Ih, kok nggak itu sih? Wadidaw. tahu kali ya, bisa menghitungnya? Tidak tahu tepatnya berapa sih Pak, tapi biasanya awal itu kalau berita utama dia menyajikan 3 biasanya berita utamanya. Nah, jadi totalnya dalam 30 menit itu yang kamu nonton belum pernah dihitung bener ya? Iya, belum pernah dihitung. Oke, mulai sekarang ya, karena kalian adalah anak jurnalistik, jadi harus tahu tentang itu. Ya ada Maka TV. setelah selesai ini, ya, kamu mulai deh menyimak semua berita yang ada di media manapun, ya, juga termasuk televisi. Nah, biasanya paling banyak ya dalam 30 menit siaran seputar Indonesia itu cuma 10 berita. Ya, padahal tadi Ya Allah. ayo lama ngitungnya. Berapa? Nggak usah pakai kalkulator. 12 berita. Ya, sekarang 2,5 menit ya. Dikali 2, 5 kan. Nah, 30 dibagi 5, 6. Berarti 6 kali 2, 12. Gitu aja, nggak usah pakai kalkulator ya. 12 berita. Tapi faktanya ternyata paling banyak itu cuma 10 berita. Karena Padahal ada tadi kita iklan. menghitung untuk semua berita itu paling panjang 2,5 menit ya. Sedangkan sebenarnya tidak semua berita 2,5 menit yang ditayangkan itu. Ada berita yang cuma 20 detik ya, ada berita yang 45 detik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya jumlahnya ada satu berita yang 20 detik misalnya, atau ada beberapa berita 20 detik, kan harusnya jumlahnya lebih banyak dari 12 ya, apa ya? Ya, mungkin antara 15 sampai 20 berita gitu. Kalau kita hitung dengan berita yang ada yang 20 detik, ada 40 detik, ada yang 1 menit ya. Mungkin yang 2,5 menit itu dalam satu siaran cuma satu mungkin ya. Nah, artinya harusnya berita yang kalian terima saat satu kali tayang program siaran seputar Indonesia itu minimal 15 atau berkisar 15 sampai 30 berita. Tapi faktanya itu cuma 10 gitu. Nah, jadi sisa waktunya ya yang tidak digunakan untuk berita untuk apa? Iklan. Untuk iklan Pak. Good ya, untuk iklan. Kenapa untuk iklan? Ya, kadang kita Ih, harus ada iklan ya.
Setiap 2 berita misalnya, 2 atau 3 berita gitu, 2 berita sih kebanyakan ya, itu ada iklan kan, iklan. Nah, karena setiap 2 berita ada iklan, berarti paling tidak dalam satu siaran 30 menit seputar Indonesia, itu ada 5 slot gitu ya. Nah, jadi per 2 menit tadi per 2 berita tadi ada satu, kelompok iklan itu disebut slot gitu ya. Nah, karena, eee 10 dibagi 2 misalnya katakanlah 5 ya, berarti ada 5 slot. Terus kemudian coba kamu hitung dalam satu slot iklan, jadi berita, slot iklan, berita lagi, slot iklan lagi kan gitu ya. Nah, dalam satu slot tadi kira-kira ada berapa iklan yang ditayangkan? Dia Siapa udah yang tahu? hitung apa ini? Jadi anak jurnalistik nonton itu harus begitu, harus harus detail gitu ya nontonnya, bukan cuma nonton dengerin beritanya doang gitu ya, tapi ngitung. Ada berapa berita ya semuanya? Ada berapa ya iklannya gitu. Nah, biasanya berkisar antara 3 sampai 5 iklan dalam satu slot. Ya. Kalau ada 5 slot, kita hitung yang paling rendah aja, 3 iklan misalnya. Dikali 5, itu ada 15. Artinya apa? Artinya jumlah berita dan iklan yang ditayangkan dalam 30 menit seputar Indonesia itu lebih banyak iklannya. Iya apa iya? Kamu rugi nggak? Halo? Siapa yang mau jawab? Kamu rugi nggak? Nggak tahu. Dalam siaran berita yang 30 menit, iklannya lebih banyak ketimbang beritanya. Rugi? Kok nggak ada yang mau jawab? Halo? Kembali lagi kepada itu Pak, pribadi setiap orang kan. Kalau sepertinya saya anak jurnalis Oke. ya saya merasa rugi karena yang saya butuhkan kan berita. Sedangkan kan kalau sepertinya perusahaan yang berpartner dengan sponsornya berita itu, maksudnya kan sponsor berita itu kan iklan ya, karena kan kita juga digaji oleh iklan juga gitu kan. Nah, itu suatu keuntungan gitu karena iklan mereka ditayangkan gitu. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, cuma juga kamu harus sadar, harus tahu. Kamu bilang rugi kan kamu nggak bayar nontonnya. Jadi rugi kamu apa? Ya, iseng aja sih saya tanya gitu ya. Artinya apa? Artinya sekarang kamu tahu bahwa kamu nggak bayar, bahwa nonton TV itu gratis, termasuk semua acaranya. Ya. Padahal perusahaan TV-nya itu kan butuh uang buat gaji karyawan. Ya, butuh uang buat operasional, termasuk liputan berita. Butuh uang buat alat-alat, ya kan? Terus uangnya dari mana? Gitu. Orang nggak bisa ngambil dari yang nonton kok, kecuali TV berbayar kan gitu ya, baru dia dapat itu. Tapi TV berbayar pun sebenarnya ya uang yang didapat dari penonton itu juga tidak sebanding dengan pengeluaran gaji karyawan, operasional, beli alat atau aset gitu ya, sewa satelit gitu ya. Nah, dulu aja waktu saya masih jadi wartawan itu, sepengetahuan saya dulu dalam 5 menit siaran langsung ya, si perusahaan televisi itu kalau dia masih sewa satelitnya bukan punya sendiri gitu ya, itu harus bayar 10 juta dulu ya. Saya nggak tahu sekarang menjadi lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Artinya apa? Nah, kalau misalnya dalam tayangan berita tadi ya biasanya pasti ada satu minimal ya yang merupakan berita yang siaran langsung atau berita yang ditayangkan secara live gitu ya misalnya. Nah, itu berita itu berapa menit gitu. Nah, kalau hitungannya 5 menit 10 juta, berarti 1 menitnya berapa? 2 juta ya. Nah, dari mana biayanya itu? Belum lagi gaji karyawannya, belum lagi ketika wartawan meliput beritanya harus ada ongkosnya, bensinnya, kemudian beli alatnya gitu ya. Nah, jadi uang itu sebagian besar, uang operasional ataupun pemasukan untuk perusahaan televisi itu sebagian besar didapat dari iklan. Ya, maka nggak heran kalau setiap acara apapun itu pasti iklannya banyak. Sekarang kalaupun dihitung misalnya, apakah 15 iklan itu
ya dengan tarif yang ada gitu misalnya, mampu nggak membiayai untuk bisa mendapatkan 10 berita yang ditayangkan gitu ya. Kalau cukup ya alhamdulillah ya, kalau lebih ya paling tidak bisa untuk yang lain gitu, untuk gaji karyawan atau untuk yang lain. Tapi kalau enggak gitu, ya jadi dari mana dong nombokinnya kan gitu. Jadi kalian nggak boleh protes ya, karena memang iklan itu menjadi sumber dari pemasukan perusahaan atau televisi tersebut gitu ya. Nah kembali ya, jadi artinya bahwa apa tadi kita sampai mana tadi, sampai kepada durasi ya. Artinya kembali pada bahwa 1 detik di TV itu sangat berharga ya, karena iklan pun dihitungnya per detik gitu ya, tarifnya ya dihitung per detik, ataupun misalnya kalau dihitung misalnya menit, nah maka itu adalah hasil pengalian dari detik gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Yakin? Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Oke, ya. Kalau paham kita lanjutkan. Pak boleh izin share screen nggak Pak? Soalnya Bapak belum share screen. Oh, tadi kan udah. Kan kamu udah unduh kan? Iya, Kenapa? sudah unduh, cuman laptopnya itu Pak, apa namanya, kalau saya kan laptopnya agak bermasalah ya Pak. Jadi kalau saya buka materi tuh kadang macet gitu loh Pak. Nanti saya nggak bisa, kalau Bapak nanya saya nggak bisa jawab. Ya udah enggak, karena kalau saya share screen, saya nggak bisa ngeliatin kamu semua. Kan jadi terbatas gitu loh. Makanya karena kamu sudah mengunduh, ya saya jadi tidak share screen. Di HP lah Mel. Oke, kita lanjutkan. Adalah bahasa ya. Bahasa untuk cetak itu formal ya. Untuk radio dan TV adalah lisan yang ditulis atau tutur yang ditulis. Nah, info penunjang itu untuk cetak itu gambar dan grafik ya yang 2 dimensi ya. Kemudian radio hanya audio. Nah, yang paling lengkap info penunjangnya adalah TV karena dia audio visual. Visualnya pun bukan cuma 2 dimensi gitu ya. Artinya hidup, bergerak gitu. Oke. Nah, di sisi lain lengkapnya info penunjang ini ya itu mengandung konsekuensi gitu, mempunyai dampak ya. Saya tutup dulu ya, secara screen-nya saya jelaskan. Kenapa? Yang pertama ya, konsekuensi pertama atau dampak pertama dari lengkapnya info penunjang pada televisi adalah si reporter ketika menyusun atau membuat naskah berita itu tidak bisa dan tidak boleh untuk merekayasa fakta atau menyimpang dari fakta. Kenapa? Karena nanti ada buktinya yang akan dilihat oleh pemirsa ya, terutama bukti visualnya ya. Sehingga kemudian kalau si reporter menyusun naskahnya itu berbeda, faktanya berbeda dengan apa yang ditampilkan secara visual ya, sebagai bukti gitu ya, maka orang kemudian menjadi tidak percaya kepada televisi itu. Contoh, saya sudah pernah menyampaikan contohnya. Kamu sering mendengarkan si wartawan TV misalnya menyampaikan bahwa kerugian kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah. Nah, kalau ternyata visualnya itu
menggambarkan rumah kos yang terbakar, apalagi misalnya cuma 2 pintu gitu ya. Apakah betul kerugian itu ditaksir ratusan juta rupiah? Gitu ya. Beda misalnya kalau yang terbakar adalah pasar, ya. Syuting atau videonya itu menampilkan pasar yang terbakar, ya. Orang langsung percaya bahwa kerugian itu pasti ratusan juta rupiah. Tapi kalau misalnya rumah kos, si reporter karena mencari gampangnya, ya, nggak mau mikir, nggak mau tahu bahwa masyarakat juga pinter loh, gitu ya. Masyarakat juga bisa ngira-ngira kalau rumah kos 2 pintu yang terbakar, kira-kira berapa sih kerugiannya gitu. Tapi karena dia mau gampangnya aja, mau cepet ya, nganggap pemirsanya bodoh, maka dia akan mengatakan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Ya, masyarakat yang mendengar itu akan langsung bilang, mau enaknya doang tuh reporter gitu ya. Mau gampangnya aja, dia pikir kita yang bodoh kali ya, padahal yang bodoh kan dia. Paham? Jadi anggapan si reporter bahwa masyarakat itu tidak akan mempersoalkan, masyarakat itu tidak akan protes, ya. Tapi siapa yang dengar? Apakah si reporter bisa dengar langsung ketika itu ditayangkan bahwa masyarakat gerundel? Paling enggak dalam hatinya dia bilang, ini wartawan gimana sih gitu? Kok nggak sesuai dengan fakta yang ditayangkan lewat visual, gitu, ya. Itu adalah contoh betapa konsekuensi dari penunjang audiovisual tadi membuat penyusunan naskah itu tidak boleh seenaknya menyampaikan faktanya, ya. Harus betul-betul sama dengan apa yang ditayangkan oleh videonya, audiovisualnya. Paham sampai sini? Jelas? Oke. Ada yang bertanya? Ada? Kalau nggak ada lanjut. Konsekuensi kedua, ya. Konsekuensi kedua dari adanya info penunjang yang lengkap pada televisi. Apa? Tuh, kok jadi lupa ya. Aduh, kok jadi blank. Apa ya? Siapa yang bisa? Coba siapa yang kira-kira tahu gitu? Kok saya jadi blank ya? Oke, nanti kalau ketemu saya akan jelaskan ya. Saya lagi nggak fokus kali. Jadi paling tidak bahwa info penunjang yang lengkap itu akan memberikan dampak, gitu ya, dampak pada pembuatan beritanya, ya, baik pada naskah ataupun pada audio maupun visual, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya terlihat ya bahwa menjadi reporter televisi itu lebih sulit ketimbang cetak, ketimbang radio, ya. Kenapa? Karena ketika si wartawan atau reporter televisi ingin menyusun naskah berita, ya, dia harus tahu naskah berita yang ditulis itu tidak ada penjelasan hal yang sama, ya, melalui audio maupun melalui visual, ya. Artinya ketika ditayangkan nanti, ya, kan biasanya si pembaca berita atau news anchor itu dia baca dulu kan beritanya.
kemudian baru setelah entah selagi membaca atau setelah membaca, ya, itu akan ditayangkan audio maupun visual. Nah, kalau misalnya tadi saya bicara soal kerugian, kalau di naskah ada kalimat tentang kerugian, maka di audio, rekaman audio yang biasanya berupa wawancara misalnya, itu nggak ada lagi tuh omongan tentang kerugian, ya. Begitu juga di gambar, ya, di visual, itu nggak ada lagi gambar yang menayangkan tentang kerugian, gitu. Karena kalau itu sampai terjadi, itu artinya dia membuang durasi. Karena hal yang sudah disampaikan di naskah dan kemudian dibacakan oleh news anchor, kemudian diulang pada rekaman audio dan diulang lagi misalnya pada visual, ya, maka itu menjadi apa namanya, buang-buang waktu gitu, ya. Karena bagi TV durasi 1 detik pun sangat-sangat berharga gitu, ya. Nah, kesulitannya apa? Artinya ketika si reporter televisi menyusun berita, dia harus tahu, ya, apa yang akan ditayangkan pada audionya, apa yang akan ditayangkan pada visualnya. Sehingga reporter televisi itu wajib, ya, ikut menyunting audio maupun ikut menyunting visual, ya. Paling tidak dia ada gitu, ya, dia ada di situ gitu. Supaya apa? Supaya saat naskahnya nanti akan ditulis setelah selesai editing suara maupun editing visual, ya, dia tidak akan menuliskan hal yang sama yang sudah ditayangkan oleh audio maupun oleh visual gitu, ya. Minimal itu. Walaupun sebenarnya si reporter itulah yang kemudian misalnya bersama produser, ya, itu akan memilih audio mana yang akan ditayangkan, visual mana yang akan ditayangkan gitu, ya. Jadi ketika editing itu, ya, itu minimal misalnya ketika editing audio, ya, itu minimal ada reporter, ada produser, dan tadi menyunting apa? Audio, ya. Dan juga ada audio man, ya, orang yang menjadi operator dari audionya. Nah, ketika menyunting gambar, itu minimal ada si reporter, ada produser, dan juga ada kameramen. Ditambah lagi video man atau orang yang mengoperatori videonya gitu, ya. Nah, jadi saat menyunting itu si reporter harus ikut, ya, bahkan sebenarnya dialah yang memilih yang mana yang harus ditayangkan gitu. Nah, artinya setelah dia melakukan itu, kemudian dia baru menulis naskah. Naskah yang dia tulis itu nggak boleh sama dengan hal-hal yang sudah ada pada audio maupun pada visual gitu. Sampai sini jelas? Jadi itu kesulitannya, ya, itu dampaknya. Nah, sekaligus itu juga, ya, yang menjadi konsekuensi dari info penunjang pada televisi yang lengkap gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Jadi tingkat kesulitan seorang reporter televisi itu sudah mulai tergambar, ya. Sudah mulai terlihat gitu, ya, bahwa paling tidak itu. Nanti banyak lagi yang akan saya jelaskan betapa sesungguhnya tingkat kesulitan televisi, reporter televisi itu menjadi teratas, ya, dibanding cetak, dibanding audio, radio, dan juga dibanding berita, ya, pada saat masih berlangsungnya peristiwa gitu. Online kesulitan cuma itu, tapi televisi tidak, masih banyak kesulitan lain. Nanti pelan-pelan akan saya gambarkan, ya, sesuai materi.